Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kejadian luar biasa yang datangnya dari Allah. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai mukjizat. Sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang karamah, maunah, irhas. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang datangnya dari Allah yang harus kita pahami. Di antaranya adalah yang pertama, karomah. Menurut bahasa berarti kemuliaan, keluhuran dan anugerah. Menurut istilah adalah kelebihan atau hal luar biasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama sufi, berarti kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Wali adalah seseorang yang bertakwa, mengikhlaskan ibadah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para ulama atau kiai atau orang yang soleh yang memiliki iman yang kuat, yang mengetahui dan memahami banyak ilmu agama serta terbiasa melakukan amal ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Para wali Allah ini dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Adapun contoh wali Allah adalah yang pertama adalah Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia mendapati makanan di sisinya. Nabi Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Yang kedua, kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 26. Yang ketiga, Sunan Kalijaga atau disebut juga dengan Raden Syahid. Saat itu beliau membuat Masjid Demak Bintoro untuk tiang utamanya yang 4 atau disebut juga dengan Soko Guru, terdiri atas potongan-potongan kayu kecil yang ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Namun pada akhirnya bisa menjadi tiang masjid yang kokoh berkat karomahnya. Kejadian luar biasa yang selanjutnya adalah maunah. Maunah berarti pertolongan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan, untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuan orang manusia biasa. Contoh, seseorang yang terkurung dalam rumah yang terbakar hebat, secara akal sehat seseorang itu tidak akan selamat. Namun, berkat maunah dari Allah seseorang itu selamat. Kemudian contoh maunah yang kedua, seorang penerjun dan saat terjun dari pesawat atau helikopter, ternyata parasutnya tidak bisa mengembang. Namun saat jatuh ternyata parasutnya tersangkut pohon, sehingga ia tidak jatuh dan selamat. Kejadian luar biasa yang berikutnya adalah irhas. Irhas merupakan kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil.
Contoh, pada saat masih bayi, Nabi Isa dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Allah juga menyelamatkan bayi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya untuk menghindari Fir'aun. Kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun. Nabi Muhammad SAW pada usia 4 tahun, dadanya dibelah oleh 2 malaikat dan dibersihkan hatinya dari dosa-dosa. Anak-anak, pada dasarnya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas itu sama, yaitu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang menerimanya. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. Karomah dianugerahkan kepada para wali. Maunah diberikan kepada orang mukmin, sedangkan irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah adanya karomah, maunah, dan irhas adalah: 1. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, itu tadi kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihan. Semoga dengan kita mempelajari ini, mengetahui ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.